Salam jumpa pemirsa. Senang sekali Jurnal Daai dapat menemani Anda kembali bersama saya Sumboko. Dalam edisi kali ini kami telah menyiapkan liputan menarik bagi Anda, menggenggam asa Darul Hikmah dan Binar Cinta di Sitanala. Kondisi Desa Onyam, Kecamatan Gunung Kaler, Tangerang memang terbatas. Jumlah sekolah sangat minim. Akibatnya, banyak anak putus sekolah. Melihat kondisi ini pada tahun 1993, Ahmad Sani bersama masyarakat setempat mendirikan Darul Hikmah. Sejak tahun 2004, Darul Hikmah dapat menyelenggarakan pendidikan hingga tingkat menengah atas. Untuk tingkat SD dan SMP, para siswa sama sekali tidak dipungut biaya. Sementara untuk tingkat SMA, para siswa membayar Rp35.000 per bulan. Minimnya dana swadaya berdampak kepada kondisi dan keberlangsungan sekolah. Namun, di tengah segala keterbatasan dan tantangan, para pendidik di tempat ini tetap menggenggam asa dengan penuh kesetiaan. Kebanyakan udah lulus SD, yang lari ke SMP itu terbatas. Jadi ya, ambil nanti selanjutnya ya. Mungkin udah semangat hidup. Ya. Inilah hidup saya, mungkin begitu. Jadi inilah pilihan saya yang harus saya tempuh. Bagaimana caranya? Masing-masing dan selanjutnya ya. Kita baca bersama. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Kita khawatir kalau anaknya tidak disekolahkan atau putus sekolah. Kita khawatir nasib bangsa ini semacam apa nanti ke depan. Desa Onyam terletak di Kecamatan Gunung Kaler, Kabupaten Tangerang. Berbatasan langsung dengan wilayah Serang. Memiliki luas 309 hektar dan dihuni oleh 6.512 jiwa. Masyarakat Desa Onyam hidup dalam ekonomi menengah bawah sebagai petani atau buruh. Kondisi Desa Onyam memang terbatas. Salah satunya adalah jumlah sekolah. Ada 4 sekolah di desa ini. Itu pun hanya untuk tingkat sekolah dasar saja. Karenanya banyak anak yang putus sekolah ataupun tidak dapat melanjutkan pendidikan. Kecamatan Gunung Kaler membawai 9 desa. Yang paling banyak nomor 2 Desa Onyam. Banyak penduduknya, jumlah wilayah besar. Aset desa 0, nggak ada apa-apa. Terus kebanyakan udah lulus SD, yang lari ke SMP itu terbatas. Yang mampu misalnya lari ke SMP. Kalau yang nggak mampu ya udah mentok gitu. Itu pengen desa kami ini ada kemajuan gitu untuk sarana pendidikan ini. Saya terketuk hati untuk bagaimana berkiprah ikut membangun beserta pemerintah di bidang pendidikan supaya masyarakat sekitar sini paling tidak mengenyam pendidikan menengah ke atas. Demi kemajuan pendidikan anak-anak di tanah kelahirannya, Ahmad Sani, pria berusia 49 tahun ini, rela memberikan sumbangsih terbaiknya.
Bersama aparat desa setempat, Sani membangun sekolah Islam Darul Hikmah yang berasal dari swadaya masyarakat. Di rumah tangga itu maka mempunyai kewajiban membimbing. Bagi orang-orang yang punya ilmu kan itu pertanggungjawaban untuk bagaimana memanfaatkan ilmunya gitu. Untuk kepentingan keluarga dan kepentingan masyarakat. Nah maka ya memang belajar ikhlas sangat-sangat sulit. Tapi kita harus didik bagaimana kita berjuang ikhlas. Dan kemudian berpikir cerdas. Dan kemudian juga bekerja keras. Arithmetic and logical unit. Arithmetic and logical unit. Dia berfungsi sebagai kendali. Berdiri pada tahun 1993. Sekolah Darul Hikmah saat itu hanya dibuka untuk madrasah ibtidaiyah yang setara dengan tingkat SD dan madrasah sanawiyah yang setara dengan tingkat SMP. Lalu pada tahun 2004, sekolah Darul Hikmah dibuka untuk tingkat menengah atas SMA Asa Pertiwi. Meski yang Maha Kuasa nanti yang ngatur. Cuma nilai keikhlasan dan perjuangan itu untuk bagaimana mendidik masyarakat. Nah itulah yang kita ingin tiru dari guru-guru kami itu. Nilai perjuangan dan nilai keikhlasan. Itulah yang menjadi landasan Sani untuk memajukan desa Unyam melalui pendidikan, meski menghadapi berbagai kendala dan keterbatasan. Berdiri di atas lahan sekitar 5.000 meter persegi, Sekolah Darul Hikmah menampung 405 murid. Hingga saat ini, mereka hanya bergantung dari dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Hal ini cukup berdampak pada berlangsungnya proses kegiatan belajar mengajar. Beberapa ruangan kelas berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Dari total 16 ruang kelas, 13 diantaranya masih dapat digunakan. Namun 3 kelas lainnya sudah tidak layak lagi untuk digunakan. Dan bedul. Apa bedul? Babi, celeng, ya, bedul ya. Coba. Selain fasilitas mengajar, keterbatasan yang mereka alami juga terkait dengan kesejahteraan para guru yang mengajar di sini. Sekolah Darul Hikmah saat ini memiliki 32 pengajar. Mereka semua berstatus sebagai guru honorer. Jadi guru dengan gaji yang mungkin dianggap nominalnya nggak seberapa, tapi nilai barokahnya beda. Sehingga mereka dengan barokah itu bisa dana secukup tadi itu bisa cukup untuk biaya pendidikan anak-anaknya, untuk biaya keluarganya. Jadi kami pasrahkan saja hanya ridha Allah dan kami jalankan dengan tadi konsep 3 tadi, konsep beramal ikhlas, bekerja berpikir cerdas dan berjuang keras, itu saja. Sikap berpegang teguh pada tujuan memajukan desa Unyam menjadi kekuatan tersendiri bagi mereka untuk terus setia mendidik dan mengajar. Tekad inilah yang menjadi komitmen bersama dalam menjalani hari-hari pengabdian mereka. Di sanalah yang membuat kita dengan teman-teman itu saling bertahan. Jadi ada kerinduan, Bapak. Jadi saat kita nggak kumpul ada kerinduan dengan teman. Nah inilah yang kita ciptakan, kebersamaan itu, sehingga mereka juga bertahan di sini, bertahan. Sebagai guru honorer dan alhamdulillah ya masih berjalan sampai sekarang karena sudah cita-cita dari kecil untuk menjadi guru. Dengan kerajinan tangan yang berhubungan di samping itu juga merasa terpanggil. Jadi untuk bagaimana caranya desa itu biar hidup dengan adanya pendidikan. Makanya dengan keterbatasan itu kalau nggak dari SDM-nya kita orang
desa sendiri kayaknya merasa kurang begitu nyaman. Minimal kita putra daerah menghasilkan pola yang sama. Jadi nanti janur ini kita buat nanti bisa juga seperti ini. Cuma nanti ini kita dibuatkan pola. Jadi kalau ini semua sudah dibuat. Hampir 11 tahun sudah Hasbi mengajar di Sekolah Darul Hikmah. Pria kelahiran 30 tahun lalu ini mengajar bahasa Indonesia dan keterampilan. Hasbi pernah bersekolah di sini sejak tingkat SD hingga SMP. Nah, begini, mana statusnya? Mengabdi dengan mengajar di Darul Hikmah merupakan panggilan hati Hasbi untuk tetap berada di sini. Selepas tamat perguruan tinggi, tekadnya sudah bulat untuk mengabdi di tanah kelahirannya. Landasan inilah yang membuat Hasbi tetap bertahan di tengah segala kendala yang ada. Kita juga bikin 2 nanti di bawahnya ada. Ya, dia bisa mencapai 300, 350 begitu dalam 1 bulannya. Ya, kadang-kadang dalam jangka 2 bulan, 3 bulan kita baru tergantung dari bos. Bos kan minimal 3 bulan. Ya kita dapat 3 bulan. Karena untuk menunjang dari SMA kadang-kadang 4 bulan. Kita kegaji dari 3 bulan itu menjadi 2 bulan. Kita ambil hikmahnya. Ya. Kalau kita mencari sesuap nasi, kalau kita dapatnya besar, kalau kita tidak memanfaatnya dengan baik, sama aja Bu. Artinya kalau kita dapat sedikit, kalau kita bersyukur, insya Allah hasilnya sedikit tapi barokah, bisa terbagi buat keluarga dan lain sebagainya. Ya sejauh tekad saya bagaimana caranya untuk desa ini lebih maju kembali. Ya, karena inilah jalan saya kan. Artinya tadi itu kaitannya mungkin sudah panggilan jiwa. Jadi kalau dipaparkan juga susah. Beristrikan Yana dan dikaruniai 2 orang anak. Hasbi hidup sangat sederhana. Buat apanya mana? Di waktu musim panen, selain mengajar, Hasbi pergi ke sawah. Hal ini ia lakukan agar tetap dapat mencukupi kebutuhan hariannya. Sawah itu bagi waktunya habis ngajar. Kalau pagi saya habis sholat subuh, kalau enggak malamnya. Kalau giliran panen begitu. Penghasilannya ya bagi hasil dengan yang punya. Jadi ukurannya kalau di daerah sini 51 ya. Jadi yang punya 4 kilo, saya 1 kilo. Kemauan anak-anak untuk bersekolah menjadi pemicu semangat para guru Darul Hikmah. Perjuangan Ahmad Sani, Hasbi, dan beserta guru lainnya mungkin masih panjang. Hanya kebersamaan, kesabaran, dan keyakinan yang membuat mereka tetap bertahan. Entah sampai kapan perjuangan mereka. Yang pasti, kesetiaan itu sudah terpatri di dalam diri para insan guru di sini. Semuanya demi masa depan anak-anak di Desa Onyam. Hasil penelitian Yayasan Transformasi Lepra Indonesia di 15 perkampungan mantan penyandang kusta di seluruh Indonesia tahun 2008 menunjukkan bahwa meski mantan penyandang kusta sudah bisa hidup membaur dengan masyarakat, namun stigma negatif masih dilekatkan kepada mereka. Tentu saja, hal ini membuat mereka rentan mengalami diskriminasi. Nala City Foundation adalah salah satu pihak yang dimotori anak-anak muda yang berjuang melawan diskriminasi itu. Mereka berhasil mengembangkan sebuah industri kreatif dan memberdayakan mantan penyandang kusta di wilayah perkampungan Sitanala, Tangerang, Banten.
Rumah Sakit Sitanala sebelum kini dibuka untuk pelayanan umum, dulunya khusus diperuntukkan bagi penderita kusta. Sebagai rumah sakit untuk pelayanan kusta terbesar di Indonesia, rumah sakit ini menampung banyak pasien kusta. Setelah selesai menjalani pengobatan dan dinyatakan sembuh, para pasien tidak mau pulang ke rumahnya. Mereka malu atau merasa tertolak oleh keluarganya, sehingga memilih untuk tetap tinggal di sekitar rumah sakit. Pihak rumah sakit lalu menyisihkan 7 hektar dari 54 hektar luas areanya untuk perkampungan bagi para mantan penyandang kusta yang sudah sembuh. Lokasi perkampungan Sitanala terletak persis di belakang Rumah Sakit Sitanala, Tangerang, Banten. Perkampungan Sitanala ini mulai dibuka pada tahun 1956. Para penyandang kusta yang sudah sembuh memilih melanjutkan hidup di sini karena beratnya stigma negatif yang masih ditimpakan sebagian orang pada mereka. Padahal mereka sesungguhnya tidak menularkan penyakit kusta lagi. Mereka hidup berkeluarga dan membuktikan bahwa mereka dapat hidup normal turun-temurun. Setidaknya terdapat lebih dari 1020 kepala keluarga yang menghuni kampung Sitanala. Sebagian besar dari mereka adalah para mantan penderita kusta. Sebagian lagi adalah mereka yang memang tidak pernah menderita penyakit kusta. Mereka saling berinteraksi dan hidup rukun sebagai warga. Pemerintah setempat juga menyiapkan sarana umum. Di sini terdapat sebuah masjid yang turut menjadi saksi sejarah. Masjid ini diresmikan pada tahun 1956 oleh Ibu Rahmi Hatta, istri Wakil Presiden Republik Indonesia saat itu. Itu sebabnya masjid ini dikenal dengan nama Masjid Rahmi Hatta. Terakhir direnovasi pada tahun 2006 dan masih dipergunakan hingga saat ini. Selain sebagai rumah ibadat, masjid ini juga menjadi pusat pelatihan keterampilan bagi sebagian warga Sitanala. Iya, bahannya kayak bahan segi 4, tapi dia di modelnya panjang. Sekarang lagi model yang ini tuh. Salah satu aktivitas yang dilakukan warga Sitanala di masjid ini adalah membuat kerajinan jilbab berhias manik-manik. Kegiatan ini diprakarsai Nala City Foundation, sebuah bisnis sosial yang dimulai oleh para mahasiswa berprestasi Universitas Indonesia tahun 2007. Berawal dari proyek sosial, kegiatan ini terus berkembang menjadi industri kreatif yang memberdayakan masyarakat marginal. Kita memang bergerak di sini itu untuk menjalankan visi kita, memberdayakan dan membandirikan orang-orang terdiskriminasi gitu ya. Salah satunya ini adalah yang kita lakukan pertama ini di Sitanala. Misi kita juga ada 5 sebenarnya gitu, tapi dirangkum ya intinya kita ingin mengkomunikasikan gitu nantinya ke masyarakat luas bahwa orang-orang yang terdiskriminasi itu sebenarnya bisa mandiri, bisa kita berdayakan, bisa bekerja seperti orang normal. Hasil kerajinan 20 ibu-ibu di tempat ini dipasarkan ke berbagai wilayah melalui jejaring sosial. Dari sinilah usaha ini terus berkembang. Diharapkan ke depannya, para pengrajin ini juga bisa mandiri mengelola usaha mereka sendiri. Walau saat ini masih ada beberapa tantangan yang harus mereka hadapi. Jadi ya banyak sih perubahannya gitu. Ya perubahannya dalam suatu ibu-ibunya tuh bisa mengembangkan dalam
pergaulannya gitu. Jadi pergaulan dia juga dari seorang ini belum kenal kan bisa kenal gitu, bisa akrab gitu. Jadi bukan dengan orang kustanya aja, bahkan orang sehatnya pun bisa memfasilitasi ke rumah sakit Sitanala gitu. Tapi kadang-kadang di sininya itu karena terbatas alat-alatnya gitu. Jadi pengennya itu semua kompleks Sitanala itu diadain begini. Banyak manfaat yang bisa didapatkan dari kegiatan ini. Selain mendapatkan keuntungan secara ekonomis, kegiatan ini meningkatkan rasa kepercayaan diri para mantan penyandang kusta. Selain itu, mereka dapat membuktikan bahwa stigma negatif atas diri mereka itu sungguh-sungguh tidak benar. Yang jelas mereka punya sesuatu yang mereka yang di dalam diri mereka itu pengen lebih baik gitu, memperbaiki diri mereka gitu, entah itu dari segi kualitas diri mereka sendiri gitu, ataupun dari segi sosial mereka gitu. Jadi kita nggak bisa ngelihat seseorang itu hanya dari satu sisi aja gitu. Itu aja. Banyak sisi yang lain yang kita bisa gali, bisa pelajari dari mereka. Jadi apapun kita lakukan sih untuk membangun paradigma yang baru gitu, bukan lagi paradigma di mana mereka itu menjijikan, mereka menularkan, mereka tidak bisa apa-apa. Dan akhirnya bisa kenal lebih banyak ibu-ibu, mereka lebih bisa merasa percaya diri, karena pelan-pelan memang kita sedang membangun rasa percaya diri mereka gitu. Jadi otomatis pelan-pelan dia merasa, oh iya saya bisa melakukan sesuatu, saya bisa nih ngasih hasil karya sesuatu yang untuk orang lain. Melayani dengan hati adalah salah satu cara yang mungkin bisa memberi jawaban bagi kebutuhan mereka akan cinta kasih dan penerimaan. Bukan hanya terletak pada perbuatan dan materi, namun pada semangat kasih yang menjiwai perbuatan itu. Memperhatikan kebutuhan sesama dan berjuang melalui berbagai kesulitan untuk memenuhinya adalah sebuah bukti cinta kasih. Jadikanlah hidup penuh makna, karena setiap peristiwa mengukir sejarah. Jika Anda memiliki saran atau kritik, silahkan kirimkan email ke jurnaldaai@daitv.co.id atau melalui SMS dengan format JDI spasi nama saran dan kritik Anda, lalu kirim ke nomor 0852 8580 8559. Akhirnya, saya Sumboko, mewakili seluruh kerabat kerja Jurnal Daai, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.